Dan berita hari ini datang dari setelah Persebaya menuai banyak hasil minor, kiper tak lepas dari evaluasi. Dan beritanya seperti ini, pelatih kiper Persebaya Benny van Breckelen sempat heran kualitas kiper Grand Force tidak seperti musim lalu. Andika Ramadhani Satria Tama kerap kali hilang fokus dan menjadi penyebab kekalahan Persebaya. Sadar ada yang salah dengan fokus pemain, Benny langsung mengajak bicara dan bilang, "Saya angkat mental mereka, saya tahu mereka punya kualitas," katanya. Mantan pelatih Persikabo menuturkan 5 kiper Persebaya sudah melupakan kekalahan sebelumnya. Kelimanya juga saling menguatkan dan meneruskan, "Sekarang saya fokus benahi beberapa aspek teknis dan mereka sangat bersemangat. Hanya memang Andika dan Dida masih sedikit demam," jelasnya. Hanya Satria Tama yang berlatih dalam beberapa hari terakhir. Adit baru hari ini bergabung dengan tim. Hernando masih tahap pemulihan, masih butuh waktu, ucapnya. Ini mengungkapkan Hernando baru bisa bergabung latihan sekitar awal Oktober, namun belum bisa langsung dimainkan. Artinya laga melawan Arema, posisi kiper bakal diisi oleh Andika atau Satria. Pelatih kiper berusia 59 tahun itu menyatakan tidak mau mengambil resiko dengan memaksakan Hernando bermain. Akhir Oktober baru bisa dia kiper masa depan, jadi saya harus jaga betul, tegasnya. Sementara pelatih Aji Santoso menegaskan tidak mau menyalahkan Andika atau Satria dan bilang sepak bola itu kompleks, jadi tidak bisa melihat kekalahan hanya dari satu sisi, ujarnya. Yang jelas soal evaluasi, pihaknya melakukannya secara menyeluruh, baik dari posisi kiper, pemain bertahan maupun striker. Tekanan dari supporter jangan dijadikan alasan, seharusnya bisa dijadikan motivasi untuk lebih baik, bebernya. Nah, kondisi Persebaya memang gak begitu bagus. Dalam beberapa pertandingan Persebaya selalu menuai kekalahan dan semua aspek dievaluasi oleh pelatih dan jajarannya. Untuk kemarin pelatih kiper bilang seperti itu, jadi kondisi ini kiper saat ini memang juga dievaluasi karena beberapa pertandingan kesalahan-kesalahan kiper kadang berakibat fatal bagi kekalahan Persebaya. Makanya Van Breckelen mengatakan sama dengan Coach Aji, dia mengajak bicara keluhan-keluhannya seperti apa, dan semoga para pemain ini bisa terangkatlah secara motivasi, kemampuan, dan teknisnya. Semoga baik para kiper ini gak malah down, tapi yang seperti Coach Aji bilang, ini menjadi semangat lah bagi para pemain. Kritikan dan saran dari supporter menjadi motivasi lah bagi pemain, bukan malah menjadi beban. Munggu sampean seperti apa, pasti sampean juga punya unek-unek terkait karo kiper-kiper Persebaya ini, dan semoga wae laga melawan Arema menjadi titik balik kebangkitan Persebaya di musim ini. Yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan berita selanjutnya datang dari Coach Aji, jelaskan kondisi fisik dan psikologis para pemain Persebaya, dan berikut beritanya. Persebaya terus mengeber persiapan jelang menatap laga lanjutan Liga 1. Persebaya akan berhadapan dengan Arema pada pekan ke-11 Liga 1 pada tanggal 1 Oktober 2022 mendatang. Dan bilang seperti ini, latihan hari ini kami masih persiapan menghadapi Arema. Tadi ada sedikit conditioning pemain-pemain. Saya lihat kondisi pemain cukup bagus. Hampir semua pemain sudah ikut latihan kecuali Simba atau Denny Agus, Imbo juru taktik asal Kepanjen. Dan terkait dengan Silvio Junior, pemain asing Persebaya juga sudah ikut latihan. Hanya saja dia masih dipisahkan dari rekan setimnya karena ada program berbeda. Dan Coach Aji menjelaskan si Junior juga sudah mulai latihan, meskipun habis pemanasan dia saya suruh ke tepi karena memiliki program tersendiri. Sebelumnya Silvio memang melakukan latihan terpisah karena mengalami cedera, tapi masalah yang dideritanya tidak terlalu parah. Tak hanya fisik yang bagus, kondisi psikis punggawa Persebaya juga sudah membaik. Mereka telah melupakan hasil negatif sebelumnya. Ya, Persebaya mendapat tekanan setelah menelan 3 kekalahan beruntun Liga 1. Dan Coach Aji menjelaskan, anak-anak cukup enjoy, cukup bagus. Saya lihat mereka sudah happy, sudah benar-benar siap untuk menghadapi pertandingan berikutnya, tanda Aji. Aji menyampaikan seperti itu. Jadi kondisi para pemain kemarin sudah berkumpul. Para pemain yang gak begitu fit, alhamdulillah dalam kondisi yang terus meningkat. Ditunggu aja sampai Coach Aji memberi lampu hijau kepada para pemain ini untuk tampil membela Persebaya. Contohnya Brian Aldama, terus Maringono, Hernando Ari. Kondisinya sudah berangsur-angsur membaik dan ditunggu aja lah perkembangannya seperti apa. Untuk Silvio Junior ini memang perlu penanganan tersendiri karena dia kondisinya juga agak bagus jelang menghadapi Arema ini. Tapi Coach Aji terus mengusahakan lah bagaimana caranya Silvio Junior ini iso tambah gacor lah membela Persebaya pada waktu melawan Arema. Dan secara keseluruhan gak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi pemain secara psikologis, secara mentalitas, secara fisik juga sangat bagus dan siap diturunkan pada waktu melawan
Arema Malang. Didoakan wae yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk kedepannya, dan salam satu nyali wani sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.